Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang, Kiai Haji Dr. Muhammad Zainul Fadli MKes. Yang kami hormati Ketua Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang, Al-Ustadz Dian Muhammad Hakim MPDI beserta jajarannya. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini, beliau Al-Ustadz Ahmad Tirmidzi MH. Yang kami hormati pengurus Orsa dan Orsi Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang, dan tak lupa kepada seluruh peserta masa orientasi santri Ainul Yakin Universitas Islam Malang tahun 2020 yang berbahagia. Alhamdulillah, rasanya senang sekali berada di tengah-tengah peserta masa orientasi santri Ainul Yakin tahun 2020 dan juga pemateri hari ini, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nadifatul Fikriyah. Di sini saya selaku moderator pada penyampaian materi yang mana bertemakan tentang motivasi belajar dalam segala keadaan. Baik, sebelum pada penyampaian materi, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat Nurul Anwar dengan harapan semoga Allah selalu memberkahi kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrari wa tiryakil awayar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih adada ni'amillahi wa ifdalih. Disampaikan terima kasih. Baik, diumumkan kepada seluruh peserta masa orientasi santri Ainul Yakin tahun 2020 untuk menyimak video ini dengan seksama, meresum materi yang telah disampaikan oleh pemateri, dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom komentar. Baik, langsung saja pada acara inti kita hari ini, yakni penyampaian materi oleh beliau Al-Ustadz Ahmad Tirmidzi MH, yang mana bertemakan tentang motivasi belajar di segala keadaan. Namun di sini saya akan membacakan profil singkat tentang beliau, pemateri kita. Nama lengkap beliau adalah Al-Ustadz Ahmad Tirmidzi MH. Beliau di pesantren kita tercinta ini menjabat sebagai kurikulum dan pengajaran, atau yang biasanya mengurusi tentang dirosah pagi atau dirosah malam, nah itu beliau. Kemudian beliau juga mengajar di program Ma'had Ali. Jadi nanti mbak-mbak, mas-mas peserta mosai yang programnya Ma'had Ali akan sering bertemu dengan beliau. Baik, mungkin itu saja profil singkat tentang beliau. Langsung saja kepada beliau Al-Ustadz Ahmad Tirmidzi MH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin,
sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan ta'zimi Direktur Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang, Dr. Hewan Kiai Haji Zainul Fadli MKes. Yang saya hormati Al-Ustadz Dian Muhammad Hakim MPDI selaku Ketua Pesantren Kampus Ainul Yakin, Al-Ustadz Abdul Hamid Ali MPD selaku Sekretaris, serta jajaran pengurus pesantren, staf, pengurus orsa-orsi, seluruh santri dan audien yang dirahmati oleh Allah. Amin. Patut kiranya kita terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena berkat Allah lah kita hingga saat ini memiliki nikmat sehat dan sempat. Ini dua nikmat yang sangat luar biasa, karena ada yang sehat tapi nggak sempat, ada yang sempat tapi nggak sehat. Sebenarnya punya waktu tapi kondisinya sakit. Alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberikan nikmat sehat dan sempat oleh Allah, sehingga dapat melaksanakan musai, masa orientasi santri baru Ainul Yakin tahun 2020-2021. Salah satu bentuk syukur selain mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu adalah sikap semangat. Semangat itu adalah syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat sehat, Allah memberikan nikmat umur, memberikan nikmat mampu. Ada di antara kita yang sebenarnya ingin tapi nggak mampu. Karena kita diberikan nikmat sebanyak itu oleh Allah, maka cara mensyukurinya adalah dengan semangat, dengan semangat. Alhamdulillah saya pada kesempatan hari ini sangat bersemangat dikonfirmasi panitia suruh ngisi mosain itu bersemangat. Itu sebagai bentuk syukur karena saya mampu, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Ada orang yang pengen tapi nggak dapat nikmat ini, nggak dapat nikmat sehat, nggak dapat kesempatan, sehingga nggak bisa menikmati seperti yang saya dapatkan pada hari ini. Bisa bertemu, bisa menyampaikan materi, bisa sharing dengan panjenengan semua. Berkaitan dengan semangat, karena tema saya adalah motivasi belajar. Semangat niku erat kaitannya dengan motivasi. Biasanya seseorang semangat itu karena adanya motivasi. Saya semangat kali ini ya ada motivasinya, nopo moderatore ya. Enggak jenengan semua gitu. Jadi ada motif. Karena ini motivasi belajar, maka untuk semangat belajar niku perlu paham tentang motivasi. Motivasi belajar. Apa motivasi itu? Motivasi kalau dalam bahasa Inggris motivation apa motif? Kita sering mendengar bahasa motif. Oh pasti motifnya adalah di berita-berita nih, bom bunuh diri dengan motif. Jadi ini motivasi itu alasan, hal yang mendorong kita melaksanakan tindakan. Kalau dalam belajar, hal yang mendorong kita untuk belajar niku apa nih? Nah, dari motivasi itu kemudian muncul semangat. Bukan motivator ya, beda. Saya harus biar bisa semangat belajar kalau ada motivator, ada yang nyemangati. Lah nggak ada, nggak bisa. Jadi motivasi itu bisa muncul dari diri sendiri. Bukan butuh motivator orang lain misalnya. Harus ada yang nanyakan sudah sarapan belum? Ayo silakan baca, cek pinter gitu ya. Selamat belajar sayang. Niku motivator niku. Gak harus butuh itu untuk menimbulkan semangat belajar, tapi
perlu motivasi. Motivasi bisa muncul dalam diri. Ada seorang filsuf, ini teori tentang motivasi itu sudah sangat tua, sangat lama maksudnya teori ini. Namanya Thomas Hobbes niku. Kata Thomas Hobbes, motivasi seseorang melakukan tindakan itu minimal dua. Minimal dua hal motivasi seseorang melakukan tindakan apapun itu, termasuk belajar, makan, minum, nopo lagi, nyapu. Motivasi tindakan bahkan dari hal yang paling kecil, gerak, menggerakkan tangan itu ada motivasinya. Kenapa kok tangan digerakkan? Kata Thomas Hobbes, niku minimal dua motivasi seseorang melaksanakan tindakan. Yang pertama niku untuk menghindari penderitaan. Yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan. Nanti bisa dievaluasi sendiri-sendiri. Motivasi belajar saya apa? Menghindari penderitaan ataukah mendapatkan kebahagiaan? Motivasinya yang mendorong. Untuk yang menghindari penderitaan, misalnya BAB atau minum obat, dorongan untuk minum obat, dorongan untuk BAB itu alasannya adalah untuk menghindari penderitaan. BAB jangan nggak sakit perut, buang air kecil, BAK, badan akademik dan BAK. Buang air kecil atau besar agar tidak sakit perut. Niku ya dorongannya, motivasinya, motifnya, alasannya adalah agar terhindar dari penderitaan. Atau nopo tadi, minum obat, biar nggak sakit kepala. Kemudian dia terdorong, termotivasi atau punya alasan untuk minum obat, minum jamu, padahal pahit nih. Yang kedua, motivasi seseorang bertindak niku adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Nopo misalnya traveling, hunting foto gitu. Kalau motivasinya itu berarti adalah menghindari, mendapatkan kebahagiaan, atau biar dapat anaknya kiai gitu. Saya belajar kitab harus pinter, baca kitab pinter atau hafal Quran, ya nengnya didapat. Biar saya kalau lamar anaknya yai itu, tapi sayang di sini Gusnya belum punya anak. Biar bisa itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Nanti pengaruhnya dari dua motivasi ini, antara menghindari penderitaan dengan mendapatkan kebahagiaan akan beda rasanya pada setiap individu. Caranya gimana untuk menemukan motivasi itu? Apa alasan jenengan belajar? Ini masuk ke belajar ya. Jadi motivasi tadi umum, jenengan berbuat apa, bertindak apa, pasti ada motifnya. Itu kan ya. Sering ngasih makanan ke santri putri, motifnya apa nih? Itu pasti ada. Itu untuk menghindari penderitaan atau mendapatkan kebahagiaan. Setiap orang bisa memasukkan motivasinya pada dua kotak itu, termasuk belajar. Satu kerjaan bisa saja saya motivasi belajarnya adalah menghindari penderitaan karena dimarahin orang tua, kamu harus mondok, daripada dimarahin terus. Nah, saya belajar. Niku berarti kalau seperti itu motivasi belajarnya adalah menghindari penderitaan. Ada yang motivasi belajarnya adalah mendapatkan kebahagiaan, untuk menambah wawasan atau apalah, untuk mendapatkan anak yai tadi niku, mendapatkan mbak putri yang paling cantik. Kalau putri cek dapat guse niku. Nah, niku motivasi belajarnya ingin dapat kebahagiaan. Jadi akan beda nanti dia menjalankan pembelajaran itu. Terserah jenengan nanti cek sendiri-sendiri. Saya ini motivasi belajarnya ada di
menghindari penderitaan ataukah mendapatkan kebahagiaan. Untuk itu, untuk menemukan motivasi itu, yang pertama adalah start with why. Mulailah kamu bertanya, saya ini belajar karena apa, mengapa, kenapa gitu ya. Jadi niku belajarnya itu tanyakan pada diri sendiri, saya belajar karena apa, niku motivasi. Jadi kayak saya contohkan tadi, ada yang dimarahin orang tua, suruh mondok terpaksa, berarti menghindari penderitaan. Atau memang ada yang happy dengan belajarnya, berarti untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu tanyakan pada diri masing-masing ya. Tanyakan pada diri masing-masing. Jadi start with why. Tanyakan kenapa saya harus belajar. Tanyakan mulai detik ini. Nah, kalau dalam Islam niku dikenal dengan niat. Niat belajarnya apa? Kamu belajar ini untuk apa? Niku akan pengaruh terhadap proses pembelajaran yang akan jenengan nikmati atau jenengan tersiksa gitu ya. Artinya menderita. Belajar itu kayak beban, belajar itu kurang rileks, belajar itu melelahkan. Kalau itu adalah motivasinya untuk menghindari penderitaan ya. Karena orang yang motivasinya belajar untuk menghindari penderitaan itu, dia dengan sendirinya akan termindset berpikir bahwa dia harus belajar. Karena saya dimarahin, diomelin orang tua, ya. Nah, biar tidak diomelin, saya harus belajar, harus ya. Itu untuk menghindari penderitaan. Tapi kalau niatnya, motivasinya adalah untuk memperoleh kebahagiaan, maka dia akan mau belajar. Bukan harus belajar, tapi mau belajar. Sehingga belajarnya itu menjadi relax, nikmat, happy. Nah ini tanyakan mulai sekarang. Kalau dalam Ta'limul Muta'allim niku, kita ambil kitab yang biasa-biasa, maksudnya yang enggak usah tinggi-tinggi gitu. Kita taklim ini kan lumrah di pesantren. Niat belajar niku ridullah ya. Wadarul akhirah wa izalul jahli an nafsihi wa an sairil juhal ya. Bisa mengartikan sendiri ya. Wa ihya'uddin wa ibqaul Islam ya. Yang pertama itu untuk mengharap ridho Allah. Ini versi pesantren ya. Maksudnya nanti motivasinya apa? Atau mendapatkan kebahagiaan akhirat, atau menghilangkan kebodohan baik diri sendiri maupun kebodohan orang lain. Itu kalau dalam taklim. Ihya'uddin atau menghidupkan agama, atau ibqaul Islam atau untuk melanggengkan, mengabadikan biar agama Islam ini terus tegak, terus ada. Jadi niku kalau dalam Ta'limul Muta'allim minimal niatnya niku ya. Jadi ridullah atau kebahagiaan akhirat ya, menghilangkan kebodohan. Karena rata-rata ya, kalau kita cermati orang belajar niku minimal untuk nambah wawasan niku. Nambah wawasan berarti masuk motivasinya mendapatkan kebahagiaan, biar wawasannya luas ya. Nah, kalau dalam taklim tadi izalatul jahli, menghilangkan kebodohan an nafsi wa an sairil juhal, dari diri sendiri maupun kebodohan orang lain, ketidaktahuan. Dengan belajar ilmunya tambah luas, wawasannya tambah luas, bisa ngajarkan ke orang lain sehingga menambah wawasan dan pengetahuan orang lain. Minimal alasannya niku ya. Yang pertama tetap ridullah ya, karena ikhlas, harus ikhlas karena Allah. Nah, menambah wawasan niku, orang yang berwawasan tentu berbeda dengan orang yang tidak punya wawasan. Minimal dengan motivasinya itu, saya harus punya wawasan luas gitu ya. Yang menjadi motivasi dorongan jenengan untuk
belajar. Karena Al-Qur'an sudah mengungkapkan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang wawasannya luas dengan orang yang wawasannya tidak luas, sempit? Ya tentu berbeda. Karena orang yang luas, wawasannya itu akan lebih mudah menerima hikmah, menerima ajaran, menerima hal-hal baru. Artinya tidak inklusif, eksklusif, tidak tertutup dia, tapi inklusif. Kalau diingetin orang lebih gampang. Kalau sudah wawasannya luas, berbeda dengan orang yang wawasannya sempit nanti. Oh itu salah. Oh pokoknya ini gitu. Kalau sudah pokoknya nih, berarti yang dia ketahui ya cuma itu. Tapi kalau wawasannya luas, oh iya, dia akan lebih mudah menerima hikmah. Wa ma yastawil a'ma wal basir wa madzulimat wan nur itu. Orang yang buta dengan orang yang bisa melihat niku beda. Gelap dengan terang itu beda. Logikanya gini nanti, kalau orang sudah wawasannya luas, makanya dia akan mudah menerima informasi lain, akan terbuka. Misalnya ditawari mondok di Ainul Yakin, ada orang desa yang nggak pernah mendengar Ainul Yakin atau Unisma lah, nggak pernah mendengar Unisma, kemudian ada orang, kamu enak kuliah di Unisma saja. Kalau dia nggak punya pengetahuan yang luas tentang Unisma itu akan sulit. Tapi kalau ada iklan Unisma itu ya sering muncul di media sosial, kegiatannya diupload, kayak Santri Ainul Yakin kegiatan apa, ngaji, batsul masail dan sebagainya niku diupload, tersebar, terus ada orang yang tahu, kemudian kita datang nawari, dia sudah punya pengetahuan tentang Unisma atau Ainul Yakin, maka kita tawarkan itu, sampean enak kuliah di Unisma, enak mondok di Ainul Yakin, itu akan lebih mudah menerima bahwa mondok di Ainul Yakin itu enak gitu, atau kuliah di Unisma itu enak gitu. Kalau dibandingkan dengan anak tadi yang belum tahu informasi niku. Makanya perlu wawasan luas sehingga nantinya ada pelajaran atau hikmah niku gampang keterima. Hanya di share informasi niku kan sekarang musimnya teknologi gitu ya, iklan-iklan niku biar orang gampang nanti kalau diajak karena sudah tahu. Nah, perumpamaan seorang yang belajar, santri atau mahasiswa, ketika wawasannya luas, dia ditegur atau ditambah pemahaman lain, maka akan lebih mudah menerima daripada orang yang pemahamannya sempit. Saya merasakan sendiri menjelaskan sesuatu yang ya bukan orang, saya mengatakan wawasannya sempit ya, tapi dia sudah punya pendirian, artinya tidak mau nambah informasi lain, kokoh. Ini di Fathul Qorib masih materi awal tentang nasab niku. Jadi tentang nasab, tentang mahram ya. Tentang mahram niku ada nasab, ada musyaharah, ada rodok ya. Jadi ada 3. Nah, yang musyaharah niku nasab yang diakibatkan oleh perkawinan kan gitu. Kemudian ada menantu ke neneknya dalam keyakinan masyarakat tertentu, nenek mertua dan ibu mertua itu batal. Niku ya diajarinnya gitu, pokoknya laki-laki kalau sama perempuan salaman wudhunya batal. Jadi nggak kenal mahram niku. Kalau laki-laki sama perempuan salaman batal gitu. Keyakinannya sudah itu, dia nggak nambah wawasan lain. Beda sama Santri Ainul Yakin yang paham niku ya mahram niku. Sehingga setelah dijelaskan, boten kalau menantu sama nenek atau menantu sama mertua itu nggak batal karena itu mahram musyaharah. Jadi ada ikatan perkawinan karena nikah sama anaknya atau nikah sama cucunya, maka sama orang tuanya sama neneknya nggak batal.
Nah niku napa caranya menerima hikmah itu beda. Minimal jenengan belajar itu yaitu untuk menambah wawasan itu, untuk menambah wawasan ya. Dengan menambah wawasan sehingga jenengan mau belajar, bukan terpaksa. Jangan sampai motivasi belajarnya ya, itu kemudian untuk menghindari penderitaan ya, dimarahin, disuruh terpaksa ya, disuruh orang tua, disuruh, jangan sampai disuruh. Kalau gitu jenengan jalaninnya nggak rileks. Jadi belajar seakan-akan melelahkan, capek gitu ya. Apalagi daring gitu, banyak habisnya kuota. Jadi terkait motivasi ini jenengan semua termasuk saya ini tanyakan, motivasi belajarnya itu untuk menghindari penderitaan ataukah untuk mendapatkan kebahagiaan, kata Thomas Hobbes ya. Jadi kembali ke niatnya coba diingat, saya di Rosa untuk apa, saya mondok untuk apa, saya kuliah untuk apa. Kalau bisa gini ku, tempatkan motivasi jenengan kuliah di Rosa atau belajar lainnya atau tindakan apapun itu untuk mendapatkan kebahagiaan, sehingga enjoy ya. Saya mau mengerjakan itu, nyuci mobil, kerjaan apapun, bidang apapun itu tempatkan pada untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai untuk menghindari penderitaan. Untuk menghindari penderitaan biasanya malas nih. Kalau sudah kepepet mau menderita baru saya harus gitu. Tugas juga seperti itu ya. Dikasih tugas suruh buat jurnal atau suruh tugas apapun niku, misalnya makalah dan lain-lain. Kalau jenengan tempatkan itu untuk menghindari penderitaan, saya biar tidak dimarahin dosen, nilai saya biar tidak C atau D gitu. Niku untuk menghindari penderitaan berarti kalau motivasinya itu. Sehingga kesannya itu harus belajar, harus mengerjakan, bukan mau mengerjakan. Kalau mau niku akan enjoy. Saya harus saya ya happy gitu, mengerjakan tugas itu happy, harus mau untuk mendapatkan kebahagiaan wawasan, misalnya salah satu motivasinya tadi niku. Jadi itu motivasinya untuk belajar, tanyakan untuk apa atau mengapa saya belajar. Itu tentukan dari diri jenengan sendiri. Karena kalau ke santri kan udah bolak-balik sudah bolak-balik nyampaikan tholabul ilmi faridatun, ini motivasi. Tapi saya rasa jenengan sudah paham semua. Tholabul ilmi gimana? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari kandungan sampai nanti di liang lahat, mati baru berhenti gitu. Nyari ilmu kalau masih hidup punya kewajiban, itu motivasi. Tapi saya rasa jenengan hafal semua. Cuma sekarang tinggal introspeksi atau koreksi sendiri-sendiri. Motivasi jenengan tempatkan di mana? Menghindari penderitaan ataukah mendapatkan kebahagiaan? Kalau mendapatkan kebahagiaan, maka dirosah, maka kuliah itu akan menjadi relax, enjoy, menyenangkan gitu. Kayak ngevlog, ini kan mau ya, karena mau. Kayak hunting foto niku, dia akan menikmati karena itu bukan untuk menghindari penderitaan, tapi untuk mendapatkan kebahagiaan, dapat follower yang banyak, nanti ada yang iklan misalnya dan sebagainya. Kalau motivasinya itu semua tindakan apapun, tidak hanya belajar, maka itu akan happy, akan senang, menyenangkan di jalan ini. Di semua kondisi, sekalipun pandemi atau sebelum pandemi, ini akan menyenangkan. Nah, ketika motivasinya ketemu, misalnya ada yang semangat ya murni untuk menambah wawasan, misalnya ingin hafal Quran kalau nanti diambil mantu yai itu kan mendapatkan kebahagiaan nantinya. Dia akhirnya mau untuk menghafal Quran, mau menghafal MRT Alfia. Ada yang seperti itu misalnya, kok nanya, saya sudah serius karena ada santri Ainul Yakin itu sergap ngafalin misalnya.
tapi nggak hafal-hafal gitu ya. Sudah sergap setoran tiap pagi, sore murojaah. Kalau yang Mahadali sergap setoran apa? MRT, tapi nggak hafal-hafal misalnya. Nah, sudah serius kok nggak hafal gitu, itu gimana? Padahal motivasinya sudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Artinya ya saya menikmati setoran, menikmati baik di tahfidz maupun di Mahatali, sudah enjoy, enak itu, nggak terbebani dengan tirosa, dengan belajar. Kuncinya niku ya mindset lagi. Jenengan itu jangan pernah, bukan hanya jenengan ya, kita itu jangan pernah menggantungkan sesuatu pada amal kita. Semua penentunya itu tetap Allah. Jadi jangan pernah menggantungkan sesuatu pada tindakan atau tindakanmu atau amalmu, perbuatan kita. Saya sudah setoran kok nggak hafal-hafal Ustaz itu. Ya karena jenengan menganggap kalau setoran lama sering, setoran sergap, kemudian saya bisa hafal sesuai target. Tetap kita harus menggantungkan segala hasilnya itu terhadap Allah. Karena Allah memerintahkan kita nih kan bergerak. Ya kita cuma aktif, fantasyiru fil ardi wabtawu min fadlillah nih. Ya suruh nyebar aja gitu. Enggak ada yang suruh nyangkul, suruh apa, nyebar, carilah keutamaan-keutamaan atau fadlun dari Allah. Jadi perintah Allah ya, yang penting jenengan aktif di bidang apapun niku, yang tahfidz, yang penting setoran, ikhtiar, hasilnya tetap gantungkan kepada Allah. Ketika motivasinya sudah mendapatkan kebahagiaan, gantungkan hasilnya kepada Allah. Niku kalau jenengan gantungkan terhadap amal itu keliru. Tetap gantungkan pada Allah. Yang penting kita ikhtiar, bergerak, aktif. Ya setoran, ikuti konsep kurikulum atau sistem kurikulum yang ada. Yang suruh setoran 2 kali, coba taati itu 2 kali. Yang penting setor dulu, hafal 1 gacah, hafal separuh, setor. Yang penting jenengan ada niat ikhtiar, hasilnya kemudian gantungkan terhadap kehendak Allah. Banyak contohnya dalam Islam, misalnya tentang air zam-zam niku. Air zam-zam itu Sayyidatina Hajar niku lari dari Safa dan Marwah ketika Nabi Ismail butuh air ya. Nyari air, lari dari Safa dan Marwah. Harusnya kalau hitungan kita, kalau itu kita gantungkan terhadap amalnya, air itu ketemunya di antara tempat larinya Sayyidatina Hajar. Karena nyarinya antara Safa dan Marwah, entah di mana nih. Tapi ternyata enggak kan. Munculnya itu di kakinya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail menginjak bumi atau kakinya mendorong kok keluar air. Lagi sama seperti itu. Jadi yang terpenting adalah dalam konsep Islam ikhtiarnya dulu. Jangan ikhtiar setoran, tepat waktu, berusaha 1 kaca yang tahfidz, yang Mahatali berusaha 1 tahun hafal sesuai target, misalnya KDU 1 hafal MRT. Gini usahakan jenengan hafal. Perkara 1 tahun nggak hafal, gini baru takdir. Yang penting jenengan usaha. Jadi jangan gantungkan hasil sesuatu itu pada amalanmu. Itu akan kecewa biasanya. Gantungkan pada Allah. Yang penting ikhtiar, perintah Allah. Yang penting bergerak, yang penting berusaha, yang penting aktif dulu. Nggak ada bidang apapun di dunia ini yang nggak aktif. Saya pengen jadi sufi gitu. Sufi kan menengahin nerimo. Sufi ini ngejar aktif, mengejar kecintaan, kerelaan Allah. Jadi ini belajar dari sana. Jadi yang terpenting perintah Allah aktif. Yang setorannya alot sulit, sehari nggak nyampe 1 halaman yang disetorkan, padahal sudah berusaha, nggak apa-apa, dijalani, jangan frustasi. Nanti setelah 3 tahun atau 4 tahun dia nul yakin,
semoga dengan izin Allah nanti sesuai dengan ikhtiarnya jenengan. Tapi pesannya jangan pernah putus asa berikhtiar niku. Yang penting bergerak, aktif. Jadi niku. Nah, kalau jenengan tambah diam, kita itu tambah diam, ibarat besi bagus itu kalau didiamkan berkarat. Atau air yang lama terdiam niku akan keruh, ya. Akan keruh nanti. Jadi otak seperti itu, jenengan aktif dulu, atau hidup seperti itu, nggak hanya terbatas dengan belajar, aktif dulu, ikhtiar dulu, perkara hasil gantungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku terkait napa motivasi ya. Motivasinya jadi niki saya rangkum, silahkan koreksi sendiri-sendiri. Kalau dalam rumus motivasi yang dicetuskan oleh Thomas Hobbes niku ada dua ya. Jenengan atau kita itu motivasi tindakan itu menghindari penderitaan ataukah mendapatkan kebahagiaan. Biasanya niku ya, hal yang dilakukan atas dasar mendapatkan kebahagiaan niku akan lebih memuaskan daripada didasarkan pada motivasi menghindari penderitaan. Nggih, karena tersiksa tadi niku. Jadi niku periksa motivasinya, periksa niatnya. Kalau niatnya sudah benar, ya, insya Allah dalam kondisi apapun kita akan tetap semangat, ya. Akan tetap termotivasi untuk terus belajar. Jadi temukan alasan kita, ya, kenapa kita harus belajar, kenapa kita belajarnya. Itu karena harus atau karena mau, gitu aja. Itu. Mungkin itu ya, terkait dengan motivasi belajar dalam segala keadaan ya. Nanti kalau jenengan temukan motivasinya itu, jadi keadaan seperti apapun tidak akan berpengaruh gitu. Karena jenengan punya himmah, cita-cita gitu, ya. Kita harus punya cita-cita, punya mimpi ya. Punya mimpi. Tapi kalau punya mimpi jangan tidur terus. Saya pengen mimpi gitu, terus tidur. Mimpi itu harus diterapkan atau diusahakan. Beda nanti nikmatnya antara sekedar angan-angan, sekedar mimpi sama jadi kenyataan. Jenengan nikah tapi dalam mimpi, itu beda nikmatnya dengan nikah beneran. Makanya kalau punya mimpi, motivasi jenengan belajar apa, kejar itu, wujudkan niku dengan tindakan. Ya, kalau cuma mimpi-mimpi toh diangan-angan tapi nggak sesuai dengan ikhtiarnya, dengan usahanya, ya sama kayak mimpi nikah, mimpi melamar si doi gitu ya. Tapi itu ya dalam mimpi, ketika waktu tidur, bangun sudah hilang nikmatnya gitu ya. Tapi kalau beneran dengan datang ke orang tuanya, ngelamar, minta ijab, itu nikmatnya luar biasa. Nanti jenengan buktikan sendiri. Ya mungkin itu, ya, semoga termotivasi gitu ya. Karena saya bukan motivator aslinya. Semoga dapat termotivasi. Silakan koreksi motivasi masing-masing. Itu saran saya. Koreksi motivasi masing-masing yang menjadi alasan jenengan belajar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas penyampaian materi yang insya Allah sangat bermanfaat ini, terutama untuk peserta masa orientasi santri Ainul Yakin tahun 2020. Ada satu pesan dari beliau Al-Ustadz Ahmad Tirmidzi yang harus kita implementasikan, yang harus kita ingat dalam kehidupan sehari-hari, yakni jangan pernah menggantungkan segala sesuatu pada amal kita, namun gantungkan segala amal kita hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang berkehendak dalam segala sesuatu. Dan jangan pernah berputus asa untuk selalu berikhtiar. Mungkin itu saja, dan diumumkan kepada seluruh peserta masa orientasi santri Ainul Yakin tahun 2020 untuk mengumpulkan hasil resumannya kepada mudhif-mudhifahnya masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk selalu mensupport, mendukung
pesantren kita tercinta ini dengan cara memfollow akun official kami, yaitu yang pertama ada Facebook Santri Unisma, yang kedua ada Instagram Santri_Unisma, kemudian ada YouTube Santri Unisma, dan juga jangan lupa untuk selalu mengunjungi website kami yaitu pkay.unisma.ac.id agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang penting dan menarik dari kami. Oh ya, dan satu lagi, jangan lupa untuk memfollow akun Shopee Kewirausahaan Pesantren yaitu Santri Unisma 20 dan Instagram Kewirausahaan Pesantren yaitu kwu.santri.id. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.